Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading pick a card ya. Readingnya tentang apakah dia akan membayar hutangnya. Ya, pikirkan orang yang kamu dealing, yang kamu pinjemin duit buat dia, dan sekarang kamu cari tahu apakah dia nanti akan membayar hutangnya, ataukah dia ada niatan untuk membayar hutangnya atau tidak ya. Ini fun readingnya, sebagai hiburan aja, jadi jangan terlalu dianggap serius. Kalau memang ini resonate untuk kamu, memang berarti pesan ini untuk kamu ya. Oke, sebelum aku mulai, aku mau warning kalau readingan aku bersifat kolektif, jadi tidak semua orang cocok dengan readingan aku, dan bisa juga vice versa, artinya energinya bisa kebolak-balik ya. Oke, ini ada 3 file. File pertama berwarna putih, file kedua berwarna pink, file ketiga berwarna merah. Oke, aku beri waktu kalian selama 10 detik untuk kalian pilih kartunya. Oke, aku mulai dari file pertama. File pertama terus warna putih ya. File pertama, apakah dia akan membayar hutangnya? Kalau aku lihat energi ini ya, dia orang yang kamu pinjamkan uang, kalau aku lihat dari secara energi, dia sih sekarang sudah cukup lumayan ya secara finansial, jadi tidak susah-susah banget ya. Yang aku tangkap dari keuangan juga cukup aman ya. Kalau ditanya niatannya, apakah dia akan membayar hutangnya, dia sebenarnya ada niatan kok untuk membayar hutangnya, karena dia sadar finansial dia sudah mulai aman. Tapi meskipun ada niatan tapi tidak dipraktekkan, nah itu dia maksudnya. Gini loh, dia ada niatan untuk membayar hutang, tapi sampai detik ini juga dia belum nyamperin kamu ya, belum ngasih duit gitu loh, belum ngasih duit yang dia pinjam dulu ke kamu. Jadi intinya itu baru ada niat di hatinya ya, baru ada niat tapi belum dipraktekkan. Kenapa belum dipraktekkan kak? Alasannya kenapa gitu, maksudnya kenapa baru ada niatan aja tapi kenapa sampai detik ini dia belum juga nyamperin aku gitu buat bayar utang dia yang dulu, padahal kan aku juga butuh duit ya. Kalau yang kau tangkep, kenapa sampai saat ini dia belum nyamperin kamu? Dia kayak ragu-ragu. Ragu-ragunya kenapa gitu? Jadi tuh dia nyamperin kamu Knight of Cups, Eight of Pentacles ya, kiri kanan. Jadi di sini tuh kayak ragu-ragu buat nyamperin kamu. Niatan ada, tapi dia nyamperin ke kamunya ini loh kayak ngerasa kayak males gitu. Kayak palingan juga nanti dia lupa kali. Tapi gue juga punya utang sama dia sih. Tapi dia kira-kira inget gak sih kalau dulu aku ini pernah minjem utang sama dia. Nah itu yang dia pikirkan, itu dia tuh kayak masih ragu-ragu gitu, mau nyamperin kamunya kayak bimbang ya, kayak bimbang gitu, mau datang atau datang enggak, jadi tuh dia kayak bimbang, masih mikir gitu. Padahal sebenarnya dia udah cukup finansial, udah lumayan loh, mapan juga ya, setidaknya dia nggak kayak dulu butuh uang. Secara finansial dia sudah mulai aman sih, cuman dia untuk nyamperin kamunya aja belum ada niatan, cuma ada niatan hati aja. Mungkin dia niatan mau bayarin utang kalau bener-bener misalnya dia ketemu kamu di jalan, jadi secara tidak sengaja, nah baru dia bisa ngomong langsung. Tapi kalau untuk niatan untuk nyamperin kamu secara langsung, nah itu dia kayak bimbang, kayak ragu-ragu, kayak seolah-olah tuh ya kali aja dia lupa kali sama utang atau pinjaman yang dia berikan kepada aku. Jadi yang menjadi pola pikir dia tuh seperti itu. Yang namanya utang harusnya dia bayar dong, masa kayak nungguin
orang yang ngasih pinjaman supaya nagih, keterlaluan sih ya. Itu aja untuk file pertama ya, jadi baru ada niatan aja tapi dipraktekkannya tuh masih belum ya. Mungkin kalau niatan dia sudah full, maksudnya sudah benar-benar niat, mungkin dia akan nyamperin kamu nantinya, atau mungkin kamu coba samperin dia kali, nagih gitu ya. File pertama semoga resonate, kalau nggak resonate coba cek file 2 atau file ketiga ya. File kedua, bro wrapping. File kedua, apakah dia akan membayar hutangnya? Kalau aku lihat di sini file kedua ya, kalau ditanya secara niatannya ini sih 50 banding 50 ya. Kalau dalam secara keuangan sih nggak kayak file pertama ya, secara finansial aman. Kalau untuk file kedua ini finansialnya sih dibilang aman juga enggak, dibilang rendah juga enggak gitu. Tapi kalau secara niat, energi dia kayak 50 banding 50 ya. Dia tuh kayaknya gimana ya, kayak niatan dia buat bayar hutang ke kamu itu kayak pingin ngelupain, jadi kayak pengen kabur gitu dari hutangnya ya. Jadi seolah-olah tuh sebenarnya dia tuh kayak kurang ada niat untuk membayar hutangnya. Sebenarnya mah dia ingat dia pernah minjam uang ke kamu nih, ini uang yang kamu berikan ya, dia bawa di sini, dia ingat sebenarnya. Tapi kalau ditanya sekali lagi, dia tuh setelah dipinjamkan uang, dia tuh kayak kabur ya, kayak kurang ada niatan untuk mengembalikan uang yang dia pinjam dari kamu. Jadi kalau yang aku tangkap energi di sini, mungkin dalam keadaan ekonomi memang sekarang dia ini secara finansial belum aman. Jadi kalau yang aku tangkap energinya, mungkin setelah finansial dia cukup oke, cukup dirasa aman nanti ke depannya, dia baru ada niat untuk membayar hutangnya ya. Karena dalam kondisi ekonomi dia lagi lemah ya, jadi dia kayak belum ada niatan seperti itu. Nah, ketika nanti finansial ekonomi dia cukup lumayan, dia baru mungkin akan memikirkannya untuk membayar hutangnya kepada kamu ya. Jadi menjadi faktor dia belum bisa membayar hutangnya sih memang dari segi ekonomi ya, segi ekonomi. Dan aku lihat di sini ternyata dia bukan minjem uang ke kamu aja ya, dan aku lihat juga dia minjem uang ke teman-teman yang lain ya. Jadi kayaknya yang aku lihat dia tuh kayak sering pinjam uang ya, dia sering pinjam uang dan dia juga sering nggak balikin uang yang dia pinjam ya. Jadi kayak kabur. Dan aku lihat juga memang yang aku bilang tadi, memang secara faktor ekonomi dia kan cukup lemah ya. Jadi kayak dia ini cukup membutuhkan uang ya buat kebutuhan dia sehari-hari. Cuman ya jadi keterusan. Nah itu dia. Jadi dia kayak keterusan ya. Dia pinjam uang sama si A, dia pinjam uang sama si B, pinjam sama C, pinjam sama kamu. Nah dari A, B, C dan kamu, dia nggak balikin uang yang dia pinjam ya. Jadi kayak gimana sih, jadi keterusan. Dia tuh kayak gimana sih, kayak belum mau berusaha mandiri gitu loh. Dia belum mau berusaha kerja keras supaya ekonomi dia tuh lebih baik ya. Jadi usahanya itu masih kurang ya. Jadi yang kulihat, aku tangkap usahanya itu jadi kayak cuma ngandelin orang, ngandelin uang dari pinjaman. Nah itu dia orang kalau buat usaha itu agak kurang ya. Jadi kayak masih ngandelin kamu, ngandelin teman-teman lain, uang dari orang lain ya. Jadi kayak begini terus loh. Dia tuh kayak nggak mau giat gitu loh, gigih gitu, kerja keras cari uang banting tulang. Ada loh orang
bener-bener banting tulang nyari uang, sedangkan dia kayaknya kayak buat kerja itu kayaknya agak males ya, yang ku bilang tadi. Makanya ekonomi dia jadi kurang bagus ya, karena dari kepribadian dia juga seperti itu, jadi kayak mengandalkan orang terus. Nah makanya untuk di file kedua, untuk dia balikin uang yang dia pinjam dari kamu itu belum ada niatannya 50/50. Jadi niatan dia 50 lagi, dia akan balikin uangnya mungkin kalau dia udah sukses. Tapi kapan ya kak? Nggak tahu deh, mungkin sampai dia sukses nunggunya. Itu aja ya file kedua, semoga resonate. Kalau nggak resonate, coba cek file pertama atau file ketiga ya. Oke, aku lanjut ke file terakhir, file ketiga. Browser merah ya. File ketiga, apakah dia akan membayar hutangnya? Nah, aku lihat di sini dia ada niatan untuk membayar hutangnya. Dia ada niatan kok, dan dia nggak akan kabur. Dan aku lihat juga finansialnya juga mulai aman, ya, mulai aman. Cuman memang meskipun mulai aman, dia juga, aku lihat juga dia butuh uang banyak untuk menghidupi keluarganya ya. Jadi kayaknya aku lihat dari secara ekonomi ya, kebutuhan dia dalam keluarga itu cukup lumayan ya, jadi cukup membutuhkan, dan aku lihat dia kayak tulang punggung dalam keluarga ya. Tapi niatan dalam hatinya untuk membayar hutang ke kamu itu ada, tapi setelah dia menyelesaikan kebutuhan dia dalam keluarganya ya. Jadi mungkin kebutuhan keluarga yang besar ya, mungkin dia punya mama atau orang tua atau adik yang harus dia hidupi, mungkin mereka sakit dan dia ini butuh uang gitu kan ya, untuk biaya mereka ya. Tapi tenang aja kok, dia akan pulangin uang kamu, cuman memang butuh waktu ya, butuh waktu sampai ekonomi keluarganya itu mulai stabil. Memang ekonomi dia yang aku bilang tadi aman ya, aman, tapi butuh biaya. Kehidupan sehari-hari keluarganya ini cukup besar, aku lihat ini ya. Dan kelihatannya aku juga ngerasain ada Five of Pentacles, aku ngerasa dia cukup sedih ya, aku ngerasa cukup energinya dia ini sedih ya. Mungkin dia sepertinya ada keluarga yang sedang sakit dan butuh biaya, atau dia juga mungkin atau orang tuanya punya hutang ke tempat lain dan hutangnya itu tinggi, dan dia mungkin fokusin dulu ke hutang yang tinggi itu. Jadi hutang dia ke kamu itu jadi cukup terabaikan. Mungkin yang dia pikirkan bayarin hutang yang besar dulu baru yang terkecil ya. Kasihan sih kalau aku lihat sih, dia ada niatan, cuman karena faktor ekonomi keluarganya yang biaya kebutuhannya besar jadi agak terhambat ya. Tapi setelah dia dirasa ekonominya stabil ya, dia akan membayar hutangnya kok. Dan aku lihat juga dia nggak bakal kabur ya, karena dia ada kartu judgment juga, dan dia pun menyadari ya bahwa hutang itu harus dibayar ya, karena ketika kita meninggal hutang itu tetap ada ya, hutang itu tetap ada karena hutang itu dibawa mati, dan dia pun menyadari akan hal itu. Tapi tenang aja ya, dia nggak akan kabur ya setelah dia menyelesaikan faktor ekonomi di keluarganya dulu. Itu aja untuk file ketiga, semoga resonate ya. Kalau file ketiga resonate, tolong komen di bawah ya. Lalu kalau file ketiga nggak resonate, coba cek file pertama atau file kedua. Oke? Dan jangan lupa bantu like dan subscribe channel aku ya. Bye.